Ya, sekarang kita bersama dengan anak Ibu Hermin yang telah mendampingi Ibu Hermin di sepanjang proses pengobatan kankernya di Kuala Lumpur, Ryan. Saya tahu di sepanjang Mama menjalankan kemoterapi sebenarnya Anda juga sibuk sekali. Tetapi yang membuat saya dengan Dr. Teh feel very bangga dalam kesibukan Anda tetap memilih Mama nombor satu dalam hidup Anda. Ryan, di sini saya ada pertanyaan untuk Ryan. Sebagai anak, bagaimana perasaan Ryan melihat Mama menjalani pengobatan? Tentunya pasti kita merasa takut dan khawatir. Tapi di sisi lain kita juga harus kuat karena agar kita bisa menjadi support system yang baik buat mama juga. Yes. Jadi kita harus kuat untuk menemani biar mama itu tidak khawatir, gak ada beban pikiran yang lebih, dan dia bisa dengan maksimal melewati perawatannya. Dan untuk Ryan, apa yang membuat Anda merasa lebih tenang selama Mama menjalani terapi? Jadi pertama biasa saat kita mendengar kabar buruk seperti ini, biasa kita banyak mendapat pikiran-pikiran negatif, banyak kekhawatiran, kita berpikir hal yang buruk lah. Tapi aku merasa salah satu hal yang bisa kita buat adalah untuk berbicara dengan satu sama lain mengenai hal ini. Memang topik pembicaraannya merupakan sesuatu yang berat, tetapi kalau misalnya kita bicarakan, kita menyampaikan, ini saya agak khawatir, ini saya agak kepikiran ini, gimana kalau gini, dan kita bisa komunikasikan dan bicara secara dalam satu keluarga. Dan mengeluarkan unek-unek ini bisa membuat hati kita menjadi lebih lega. Dan menurut saya yang kedua itu juga adanya bantuan dokter itu sangat membantu dalam proses ini, karena masuk ke dalam proses ini kan merupakan suatu hal yang baru buat kita sekeluarga. Jadi mengetahui bahwa ada dokter yang mendampingi kami dari segi tahap awal, yaitu diagnosis, sampai ke perawatan, sampai ke tahap operasi, dan pasca operasi, pengecekan, itu membuat hati kami menjadi lebih tenang karena kita tahu ada medical expert. Ya, itu banyak membuat perbedaannya. Menurut Ryan, bagaimana peran dokter T dalam membantu Mama dan keluarga selama proses ini? Nah, menurut saya peran dokter T sangat besar dan sangat monumental dalam tahap ini. Mulai dari tahap awal di mana kita mendiagnosis bahwa ternyata adanya lump, sampai kita mengetahui setelah biopsi ternyata ini adalah kanker. Kita mulai dengan kekhawatiran, kita mulai bertanya-tanya, setiap aksi yang kita ingin perbuat itu ingin kita maksimalkan untuk menuju maksimum recovery. Seperti cara makan, seperti pola hidup, apa yang bisa dikonsumsi, apa yang tidak bisa dikonsumsi, dengan manage stress dan manage sleep juga. Itu kita bisa tanya ke dokter T mulai dari situ, bahkan sampai kita diagnosis. Pas kita duduk dengan dokter, kita juga bisa lebih tahu gitu, dokter T bisa melihat hasil diagnosisnya gimana, dan dia juga bisa mengevaluasi sebagai seorang dokter dan menanyakan pertanyaan yang mungkin kita tuh tidak tahu mau menanyakan seperti apa. Sampai bahkan ke tahap kita perawatan, masuk dokter T masih tetap nanya dan mengecek secara rutin. Dia bahkan menyiapkan makanan juga ke kita, memberikan dukungan medis dan mental juga, khususnya mental. Karena kalau kita bingung gitu kan nggak tahu mau kemana lagi, dan mendapat jawaban dari dokter itu membuat kita lebih tenang gitu. Ya benar, tadi Anda ada kata sampai dokter T sendiri yang masak untuk Mama, ya dahsyat sekali. Dan untuk Ryan, apa yang ingin disampaikan kepada dokter T? Aku ingin berterima kasih besar kepada dokter T karena telah memberikan kita bantuan bukan hanya secara medis, membantu kesehatan pola hidup, tapi juga secara mental, dengan sangat membantu batin kita, khususnya dalam menjalani proses yang lumayan susah dan tidak nyaman ini. Aku tidak punya kata-kata yang lebih ini lagi, tapi aku cuma ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada dokter T. Ya, terima kasih Ryan, dan kami di pihak Fiamo juga merasa bangga ya, Pak Hengki dengan Ibu Hermin memiliki anak seperti Anda. You are great ya. Dan kita melihat sendiri bagaimana anak ini Ryan telah memberikan kasih sayang yang begitu dahsyat sekali pada saat Mama mau melakukan kemoterapi, radioterapi. Itu semangat yang daripada Ryan itu sungguh menyentuh hati kami. Jadi kami juga doakan ya Ibu Hermin, Pak Hengki dengan Ryan akan sehat selalu dan panjang umur. Dan kami yakin lewat Ibu Hermin yang didiagnosis kanker ini dan dalam pengobatan beliau itu telah membuatkan kalian semua menjadi lebih bersatu, lebih memahami antara satu dengan yang lain. Sebab itu Tuhan dahsyat. Ya, terima kasih atas waktunya Ryan, thanks ya, terima kasih.